Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Tani, perkenalkan kami dari kelompok 6. Halo, saya Rais Faizin, saya sebagai penyuluh. Halo teman-teman, saya Kibal Lihatsari, saya sebagai ketua kelompok tani. Halo guys, saya Andini Yuliastira sebagai petani 1. Halo semuanya, saya Minata Hariski Dwi Anjudamanik sebagai petani 2. Halo semuanya, perkenalkan saya Farisan, saya sebagai petani 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu sekalian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dan selamat sore saya ucapkan karena telah mau meluangkan waktu untuk datang dan hadir pada penyuluhan kali ini. Baik, terima kasih kembali Pak, karena Bapak masih mau mendampingi kami petani yang ada di desa ini. Ya, alhamdulillah Bu. Jadi pada penyuluhan kali ini saya akan menjelaskan dan mengajarkan bagaimana cara penggunaan pupuk organik dan bagaimana cara mengurangi penggunaan pupuk kimia secara bertahap. Pak, terus terang kami masih bingung soal pupuk organik ini. Soalnya kami lebih terbiasa memakai pupuk kimia karena hasilnya lebih terlihat. Nah, itu memang alasan yang sering disampaikan petani. Pupuk kimia memang memberikan pengaruh yang cepat terhadap tanaman. Tapi kalau tidak diiringi dengan penggunaan pupuk organik, maka tanah akan cepat rusak. Terus bagaimana ya Pak maksudnya? Tanahnya itu bisa menjadi keras, usaharanya itu berkurang, dan kemampuan tanah untuk menyimpan air itu menurun. Begitu. Pantas saja Pak, belakangan ini sawah saya cepat kering. Padahal baru beberapa hari tidak hujan gitu. Nah, itu adalah salah satu tanah mulai kurang kondisinya. Nah, kalau begitu penggunaan pupuk organik itu sangat penting ya Pak? Nah, betul sekali. Pupuk organik itu dapat membantu memperbaiki struktur tanah sehingga tanah bisa lebih baik, lebih subur dan lebih gembur. Tapi kami takut nanti hasil panennya menurun karena pakai pupuk organik. Nah, sebetulnya Bu, Pak, nggak harus berhenti secara langsung, nggak harus berhenti terus untuk penggunaan pupuk kimia. Kita juga bisa menggunakan atau mengiringi penggunaan pupuk organik dan kimia secara bersama. Oh, gitu Pak. Berarti tetap boleh pakai pupuk kimia ya Pak? Ya, tentu boleh, asalkan penggunaan pupuknya tidak berlebihan. Pak, penggunaan pupuknya lebih mudah diterapkan ya Pak? Karena tujuan kita bukan langsung mengubah semuanya, tetapi tujuan kita itu mengubah cara bertani sedikit demi sedikit. Iya Pak, itu juga masuk akal. Karena petani di sini memang masih bergantung pada pupuk kimia Pak. Saya memahami kondisi itu, Pak. Pak, pupuk organik itu bisa dibuat sendiri atau harus beli? Ya, bisa kita buat sendiri dengan bahan yang ada di sekitar kita. Contohnya Pak, bahan-bahan apa saja ya Pak? Ada jerami, dedaunan, sisa sayuran, dan kotoran ternak. Berarti bahan-bahannya mudah didapat ya Pak? Benar, bahkan banyak bahan yang biasanya dibuang. Sebenarnya itu bahannya itu bisa dimanfaatkan. Kalau begitu Pak, kalau kita bisa buat pupuk sendiri, kita dapat mengurangi biaya kita sendiri ya Pak? Nah, betul, karena itu juga termasuk salah satu keuntungan dari pupuk organik. Pak, apakah pembuatan pupuk organik itu sulit? Tidak terlalu sulit, karena kita hanya perlu ketelatenan. Mana Pak proses pembuatannya? Nah, biasanya bisa 3-4 minggu sampai pupuknya matang. Bagaimana dengan baunya Pak? Banyak orang yang bilang kalau baunya itu sangat menyengat Pak. Nah, kalau proses fermentasinya benar, biasanya baunya tidak akan menyengat. Berarti Pak ada teknik khususnya ya Pak dalam pembuatannya? Betul sekali, makanya itu nanti kita akan mengadakan pelatihan langsung. Bagus kalau ada pelatihan Pak, soalnya kami lebih cepat belajar lewat praktik. Makanya nanti kita akan mengadakan praktik langsung di sawah dan di tempat pembuatan pupuk. Iya Pak, apakah pupuk organik itu bisa meningkatkan hasil panen? Kalau digunakan secara benar, maka berarti manfaatnya lebih terasa dalam jangka panjang ya? Nah, betul sekali Pak. Karena itu kita perlu melihat manfaat dan jangka panjang. Pak, saya pernah mendengar ada petani yang gagal
ide yang bagus. Kalau hasilnya bagus, baru diterapkan lebih luas. Saya setuju. Saya juga setuju, Pak. Nah, terima kasih atas semangatnya, Pak. Pak, apakah ada bantuan pemerintah dalam program seperti ini, Pak? Ada beberapa program bantuan untuk para petani aktif. Bantuannya berupa apa, Pak? Nah, bantuannya itu bisa berupa pelatihan, bantuan alat, dan bantuan bahan untuk pembuatan pupuk organik. Kalau begitu Pak, kelompok kita harus aktif dong. Benar, supaya kita bisa mendapatkan bantuan. Pak, apakah kita bisa menjual pupuk organik itu sendiri? Nah, tentu bisa, karena itu juga bisa menjadi pendapatan tambahan bagi kita. Wah, manfaatnya berarti banyak kali ya, Pak? Nah, betul sekali. Kalau begitu Pak, saya lebih tertarik membuat pupuk organik. Nah, nanti akan saya dampingi para bapak dan ibu petani secara bertahap. Kira kapan pelatihan itu dapat dilakukan, Pak? Bagaimana kalau minggu depan? Minggu depan saya masih sibuk panen, Pak. Saya juga Pak, masih ada pekerjaan di luar sana. Bagaimana 2 minggu lagi supaya semuanya dapat hadir, Pak? Kalau saya setujunya 2 minggu lagi, Pak. Oke, kita akan jadwalkan 2 minggu lagi. Nanti praktik langsung ya, Pak? Ya, karena supaya semuanya lebih mudah memahami. Karena itu kita akan mengadakan praktik yang lebih banyak. Semoga program ini berhasil ya, Pak. Amin. Hasil tentu akan dapat membantu petani di sini, Pak. Saya juga ingin hasil sawah saya lebih baik, Pak. Dan biaya pupuk itu berkurang. Dan tanah tetap subur untuk masa depan. Nah, itulah tujuan utama dari penggunaan pupuk organik. Nah, berarti kita sepakat untuk mengikuti pelatihan dan menggunakan pupuk organik ya, Pak. Ya, Bapak Ibu. Oh, Terima kasih atas kerjasama dan perhatiannya. Semoga pertanian di desa kita semakin maju dan terus meningkat hasil panennya. Brigade Pakan. Sekian video singkat dari kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.